Oke, selamat malam ketemu lagi. Kali ini saya mau jelasin soal apa bedanya fitur dengan specs. Ya, hal ini menyangkut kalau kita lagi cari sebuah printer. Seringkali kita kalau nyari printer itu kita masih agak bingung antara fitur yang namanya fitur atau specs, ya atau spesifikasi. Nah, biasanya teman-teman itu kalau cari printer buat yang masih belum ngerti printernya kan sekarang banyak model, banyak tipe, harganya juga bervariatif. Seringkali kita nggak bisa atau kita nggak tahu perbandingan antara cari fitur atau cari speknya. Oke, nah yang saat ini saya mau kasih informasi adalah sebagai berikut. Fitur versus spek, ya, fitur dengan spesifikasi. Kalau fitur itu artinya fungsi atau kemampuan sebuah alat. Jadi kalau misalnya kita cari fiturnya berarti si printernya ini fungsinya dia bisa apa aja. Tapi kalau spesifikasi itu dia menunjuk ke angka atau nilai. Jadi sebenarnya ada yang cari fitur atau cari spesifikasi atau keduanya. Tapi biasanya yang kita umum atau buat orang awam, seperti saya misalnya mau cari laptop, saya juga nggak tahu tipe merek apa, terus produk numbernya seperti apa, kode barangnya seperti apa. Yang saya tahu secara umum adalah misalnya saya cari laptop i3 misalnya, terus memorinya saya nggak tahu, tapi yang saya tahu cuma saya cari laptop i3 untuk misalnya untuk anak sekolah, apa misalnya untuk kerja atau misalnya untuk online shop, ya. Jadi saya cuma cari itunya aja, misalnya prosesornya aja i3, tapi saya nggak tahu mereknya, saya nggak tahu kode produknya, yang saya tahu hanyalah fungsi atau fiturnya itu buat anak sekolah atau buat kantor dan juga buat di online shop. Nah, jadi yang paling umum adalah kita bicara soal fitur. Nah, sekarang kalau fitur dari sebuah printer, ya kita di sini bahas sebuah printer, fitur itu adanya seperti ini. Ini menurut versi saya ya. Jadi kalau fitur itu kita harus cek apakah kita sedang mencari sebuah printer inkjet atau inktank ya. Jadi ini fitur nih. Jadi kemampuan atau fungsinya. Jadi kalau inkjet dia fungsinya semua sama bisa mencetak tapi dia tidak punya fitur atau kemampuan tangki tinta atau yang disebut inktank. Jadi ini masuk ke fitur. Nah, terus yang namanya print, scan, copy ini juga masuk ke fitur. Artinya printernya bisa dipakai buat ngeprint, buat scan dan juga bisa fotokopi ya fitur. Nah, borderless ini juga fitur karena dia bisa cetak tanpa garis tepi. Wireless ini juga fitur karena bisa cetak tanpa kabel. Duplex adalah fitur juga karena dia bisa cetak bolak-balik secara otomatis. Dan juga yang namanya ADF, ini auto document feeder yaitu alat untuk kita bisa scan dan fotokopi ukuran legal sampai F4 ya, F4 atau legal. Nah, ini yang saya sebut sebagai fitur. Jadi kalau teman-teman lagi cari printer, misalnya teman-teman bingung atau awam cari printer, misalnya kita masuk ya ke online shop nih, misalnya seperti ini. Kita biasanya cuma ketik printer scan copy. Nah, nanti keluar nih beberapa model banyak sekali di sini. Semua printer yang dianggapnya tuh bisa print scan copy. Tapi teman-teman lihat harganya ada yang 600 atau 700 ribu, ada yang 1.750.000, ada yang 2,5 juta, ya 2,2 juta, ada yang sampai 5 juta. Nah, ini semua fiturnya sama. Dia bisa print, scan, copy, tapi bingung yang mana yang cocok. Nah, jadi seringkali kita tuh suka salah ngebandingin printer, bandingin antara tipe yang satu dengan tipe yang lain, di antara beberapa merek yang berbeda. Akibatnya kita seringkali salah beli. Karena kita biasanya hanya melihat dari harga. Ya, misalnya kita cari aja nih harga yang termurah, tapi ternyata fiturnya dia nggak lengkap. Atau tidak seperti dengan fitur yang harganya 2 jutaan. Pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya, dan juga kalau misalnya nggak beda, itu pasti ada informasi tambahan yang harus kita ketahui. Tapi itu nggak masalah, karena sekarang kita akan samakan persepsi dulu. Kalau kita cari printer, kita cari dulu yang namanya fitur. Ya. Jadi fitur atau fungsinya itu harus sama. Jadi setiap merek kita harus cari yang fiturnya sama. Baru kita nanti bandingkan antara merek A atau merek B atau merek C.
Oke. Nah, sekarang balik lagi kalau kita bicara soal spesifikasi. Spesifikasi itu dia merujuk ke angka atau nilai. Ya, jadi misalnya kecepatan cetak, memori, terus paper tray, ya, resolusi cetak, ini semua masuk ke spesifikasi. Jadi contoh, printer yang bisa print scan copy itu ada yang harganya 700.000, ada yang harganya 2 juta. Nah, ternyata spesifikasinya berbeda. Yang harga 700.000 ngeprintnya lebih pelan daripada yang harga 2 juta karena kecepatan cetak. Begitu juga memorinya. Ya, yang 700.000 itu memorinya misalnya cuma 2 mega atau misalnya cuma 8 mega. Tapi yang harganya 2 jutaan mungkin memorinya bisa 16 mega atau 32 mega. Paper tray ini adalah tempat menampung kertas. Ya. Ini juga yang satu atau printer yang harga murah, misalnya nih kita beli printer yang dashjet seperti ini, paper tray-nya atau tempat kita nampung kertas atau tempat kertas masuk di sini itu cuma bisa 60 lembar. Tapi kalau misalnya yang harganya 2 jutaan, ini mungkin bisa 100 sampai 150 lembar. Ya, begitu juga dengan resolusi cetak. Ada yang resolusi cetaknya kecil, ada yang resolusi cetaknya tinggi. Nah, ini semua masuk ke spesifikasi. Tapi fitur adalah yang paling utama menurut saya. Karena fitur ini adalah kemampuan dari si alat tersebut, dari si printer tersebut, ya. Karena begini, contoh ya, saya pakai satu kendaraan, mereklah sebut aja Toyota. Saya kenapa harus pilih mobil multifunction atau multi MPV lah, mobil yang bisa muat banyak orang, tapi saya nggak perlu yang harganya mahal. Kenapa saya harus beli misalnya nih Avanza, ya, dibandingkan kita harus beli Fortuner misalnya. Padahal sama-sama bisa mengangkut penumpang, 7 penumpang, fiturnya juga sama, bisa otomatis dan juga bensin. Ya, jadi fiturnya sama tuh, mobilnya penumpang 7 penumpang, dan fiturnya juga bahan bakarnya bensin, dan juga transmisinya otomatis. Tapi harganya kenapa yang satu misalnya 250 juta, yang satunya lagi harganya bisa 400 jutaan. Ternyata fiturnya sama, ya. Kita bicara fitur artinya kemampuan kendaraan tersebut itu bisa kita pakai untuk mencapai tujuan kita. Misalnya kita mau ke puncak, kita tetap bisa naik Avanza, ya. Nggak mesti kita harus naik Fortuner. Jadi fungsinya itu sama. Fungsinya adalah fitur. Tapi karena kita mau tenaga mobilnya lebih besar, terus kabinnya juga lebih luas, lebih tinggi, nah makanya kita pilih yang Fortuner, ya. Sama seperti printer, karena kita mau kecepatan cetaknya yang lebih cepat, yang make orangnya banyak, terus ngeprintnya juga banyak, jadi kita butuh memorinya yang besar. Ya, paper tray-nya juga kita butuh yang banyak, yang sekali masuk kertas bisa 250 lembar, nggak cuma 60 lembar atau 100 lembar, jadi kita nggak usah bolak-balik isi ulang kertas. Ya, jadi teman-teman di sini mungkin udah cukup mengerti kalau spesifikasi ini merujuk ke angka, tapi fitur yang lebih utama, karena kita cari printer sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, kalau misalnya sekarang kita cari printer wireless, ya, ini cari printer wireless. Nah, nanti akan keluar nih, banyak banget tuh printer wireless, ada yang harga 3,9, ada yang 3,3, ya, ada yang harganya cuma 856.000, ada juga yang harganya cuma 1,7, ya. Terus ada juga yang harganya 1,4, macam-macam. Jadi kita persamakan dulu nanti fiturnya yang kita harus cari, ya. Apakah fiturnya semua merek ini lengkap sama dan bisa kita compare atau kita adu supaya kita tahu yang mana dari semua merek yang dijual ini, yang ditawarkan ini adalah fitur yang sama dan juga harganya itu yang paling terjangkau, ya. Jadi saya bahas kenapa soal fitur dan spesifikasi supaya teman-teman tahu, karena sampai sekarang masih banyak orang yang nggak ngerti. Jadi pada saat beli printer di awal, mereka membandingkan printernya itu salah. Akibatnya jadinya salah beli printer, dan setelah dipakai ternyata nggak cocok atau nggak sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, itu akhirnya jadinya salah beli dan malah ujung-ujungnya menyalahkan si printer yang nggak sesuai atau nggak awet. Padahal secara fitur beda antara merek yang sudah dibeli dengan merek yang satunya lagi, ya.
Jadi itu yang saya mau sampaikan supaya teman-teman tahu apa bedanya fitur dan spek. Menurut saya, kita cari dulu yang namanya fitur. Kita tentukan fiturnya seperti apa, baru nanti kita cari produknya, kita bandingkan yang fiturnya sama, dan juga kita bandingkan harganya yang terjangkau. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada inputan, ada koreksi, atau mau kasih ide sesuatu, ya silakan komen ya supaya kita juga sama-sama belajar. Dan juga untuk mendukung channel ini tetap berjalan, kalau ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di skip. Dibiarkan saja berjalan sampai selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.